Nggak apa-apa, Pak Yan. Orang sibuk aja. Nggak apa-apa, Yan. Tapi pas ini masuk pas di jam kelompok. 3 jam, Pak Yan. Luar biasa. Berarti kayak saya kalau ke Pak Erik dari Rangkas ke Maningit dulu 3 jam masih. Pak Erik saja Pak Erik. Hiber. Hiber. Nah, Pak Yan, ada Pak Eri, Pak Kohar sama Pak Yong tuh. Yang akan mengonekkan Pak Yan. Biasanya nih Pak Kohar yang menjadi tolak pusatnya nih Pak Kohar. Gampang Pak Kohar. Alhamdulillah Pak Eri damang. Iranya orang ke belahan timur ke itu. Kopdar. Ya, diantus. Ya, Pak Eri, Pak Yan diantos sama Pak Yong. Mencit caruh. Paling bagus lah. Paling bagus sih Pak Eri berangkat habis nanti Loka berangkat ke Pak Kohar. Nginep semalam di Pak Kohar. Cocok. Mamingan di Pak Kohar ya Pak Yong ya. Betul. Iya benar. Ayo Pak, gimana orang ya? Pak Kohar si Baber ya? Kaburu kan 100 km per jam pasti keburu Pak. Wow. 100 jam yang. Oke, silakan rekan-rekan lanjut. Siapa? Cok Payung dibuka Pak Kohar, Pak Eri, Pak Yayan. Awalan dulu ya Pak Yong ya. Saya itu lebih suka di awalan yang orang sibuk gitu Pak, supaya jadi teladan bagi saya gitu. Pak Yayan boleh. Pak Elingnya. Pak Elingnya nggak eling Pak ya. Keder ya. Ya udah. Sudah paham apa yang tadi ditugaskan atau yang disampaikan Pak Pasir, Bapak-bapak semua? Belum Pak. Belum ya? Belum. Waduh. Itu tugas Pak Didin itu. Mangga kumaha. Oke, katanya ya. Kata Pak Pasir tadi bahwasannya di LMS kita kan ada ya Pak. Ininya apa? Tabelnya. Betul. Saya juga emang belum buka ya. Coba kita buka aja dulu tabelnya. Nanti ada yang bisa di sharekin tabelnya gitu Pak. Nanti kita seperti minggu kemarin aja. Bareng-bareng untuk mengisinya. Saya share screen nih Pak. Iya Pak boleh. Nah, supaya bisa dilihat sama Pak Yayan. Kelihatan Pak? Nah, yang pertama itu tabel 3.1 tentang implementasi pembelajaran sosial emosional untuk murid. Yang kedua, penguatan kompetensi. Berarti kita jenjangnya itu jenjang SD gitu. Jenjang SMP. Jenjangnya jenjang SMP. Maaf SMP, ya, jenjangnya jenjang SMP gitu. Berarti Pak teman-teman kita berdiskusi tabel 3.1 dulu ya. Iya Pak. Iya betul. Silakan Pak Kohar, Pak Eri, Pak Yayan, kita mau mulai dari mana dulu nih? Tapi saya harapkan Pak Kohar atau Pak Eri bisa menjelaskan dulu tentang KSE itu seperti apa gitu supaya ada gambaran lah. Kebetulan saya belum mendalami nih KSE gimana nih. Silakan teman-teman.
Silakan Pak Kohar. Oke, saya coba yang kalau bahasa Baduy cenah self awareness cenah Pak. Kesadaran diri cenah bahasa Baduy teh. Jadi pertama yang memang kita harus menyadari bagaimana cara menyadari emosi sendiri gitu kan. Terkadang ketika kita marah tidak terkendalikan karena kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menyadari diri kita sendiri, self awareness, mencoba belajar untuk menyadari emosi sendiri. Apakah ketika marah, ketika senang. Nah, bagaimana kita menyadari itu gitu. Kalau menurut pemahaman saya gitu, Pak. Menyadari emosi diri sendiri gitu. Kesadaran diri. Beda halnya dengan manajemen, artinya mengatur, mengontrol. Bagaimana kita mengontrol diri kita ketika marah, harus bisa mengontrol diri kita. Tapi untuk bentuk implementasinya ini kan yang harus dikerjakan ya. Bentuk implementasinya bagaimana? Apakah mungkin prakteknya cara kita melatih kesadaran diri ataukah seperti bagaimana gitu? Ini bentuk implementasinya di kelas sebagai guru. Boleh Pak Eri coba dikuatkan. Silakan Peri. Ya. Pendapatnya tentang KSE. Baik Pak Yong, Pak Kohar, Pak Pepe, Pak Didin, Pak Fasil juga sedikit mengulang kembali. Ya, sedikit mengulang kembali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fasil terkait dengan 5 KSE tersebut, yang di dalamnya itu terdapat kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Kohar mengenai kesadaran diri, yang itu juga erat kaitannya dengan kesadaran sosial, di mana kesadaran sosial ini tidak akan terwujud gitu atau apabila kesadaran diri yang ada belum terwujud gitu. Kemudian terkait dengan KSE sendiri, 5 keterampilan sosial emosional. Nah, ini yang diterapkan dalam bentuk implementasi pengajaran eksplisit atau integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik atau penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini kesadaran diri ini diterapkannya di mana nanti di bentuk implementasinya. Jadi implementasinya nanti akan diterapkan apakah di akademik ataukah di luar akademik gitu, atau misalkan di komunitas yang nantinya kita jabarkan nanti ke dalam skenario penerapannya. Nah, di dalam skenario penerapan di sana ada deskripsi kegiatan pembelajaran apa yang dilakukan dan dikatakan guru, kemudian deskripsi tambahannya siapa yang terlibat di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan atau perlengkapannya. Mungkin seperti itu tambahannya. Terima kasih. Silakan Pak Kohar dan Pak Ion. Baik, Ferry, terima kasih atas pendapatnya. Pak Yayan. Maksudnya cukupnya gimana Pak Yayan? Saya ingin mendengar suara Pak Yayan nih. Udah apa terkait pendapat Pak Kohar sama Pak Eri udah cukup lah. Paling kita tinggal prakteknya aja Pak, lebih ke ini pengisian ini. Penjelasan terkait itu. Ya. Gimana? Di bor utama itu Pak Yayan. Oh, bor utama. Itu. Emang masuk ya? Masuk ya di situ. Di situ. Oh, ini di sini ya. Nah, dimatiin Pak Yayan.
Oh, dimatiin ya, siap. Oke. Asup ke kamar batu. Baik, Wah, rekan-rekan, ini tadi opini ya. sudah kita mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan semua bahwa KSE itu adalah kesadaran sosial emosional. Berarti hari ini implementasinya itu kita ke siswa gitu ya, Bapak Ibu, Bapak. Kesadaran diri berarti yang jadi sasarannya ini kan murid, begitu? Ya Pak, yang tabel 3.1 itu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk Jadi murid. target sasarannya itu jadi murid gitu ya, bukan rekan sejawat gitu. Iya. Nanti Oh, iya, yang untuk 3.2 Pak itu untuk Ya, murid, untuk untuk guru murid ini yang Pak 3.2. kayaknya. Berarti kita menerapkan KSE ini ada implementasinya ya, implementasi yang akan kita praktikkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Begitu kira-kira ya. Kemudian kan kesadaran diri, kira-kira implementasinya apa nih yang akan kita praktikkan di depan peserta didik? Pak Kohar. Ya, Pak ya. Pak Yong, izin ini. Saya baru nge ini dengan sub temanya ya. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Ini maksudnya kita untuk murid apa murid itu sendiri gitu, Pak? Nah, betul. Itu maksudnya Pak Yayan. Pak Yayan, jiwa dan raganya itu harus di sini dulu gitu. Jadi di perjalanannya sudah melelahkan, di sekolah Pak Yayan sudah melelahkan, makanya jiwanya dan raganya ada di sini Pak Yayan ya. Iya. Jadi kita akan membahas KSE ini untuk implementasi terhadap kesadaran murid gitu. Jadi seolah-olah kita itu seorang guru nih sudah menerapkan KSE kalau kita gitu. Jadi KSE ini kita akan terapkan kepada murid kita untuk sadar terhadap KSE ini. Begitu kira-kira Pak Kohar, Pak Eri. Siapa paham Pak sekarang Pak? Iya Pak. Kalau begitu mungkin pendapat Pak Kohar gimana ini tentang kesadaran diri? Implementasinya seperti apa kira-kira? Nanti kita tulis. Ya. Silakan yang punya ide duluan boleh disampaikan. Pak Eri gimana Pak Eri? Kira-kira implementasinya apa yang poin 1 kesadaran diri? Misal ya Pak ya, ini dari saya, maksudnya ini hanya referensi saja, bukan berarti saya mengharuskan gitu. Misalkan kesadaran dirinya itu guru memberikan penguatan sebelum pembelajaran dimulai dengan berdoa dan apersepsi di pagi hari. Oke. Misal seperti itu. Oke, berarti kita tulis dulu ya, berdoa gitu ya. Iya Pak, berdoa nanti di kita pagi evaluasi. Kita evaluasi bersama-sama gitu ya. Berdoa sebelum berarti ya, sebelum pembelajaran begitu. Iya. Berdoa sebelum pembelajaran. Betul Pak. Begitu Pak Eri. Kemudian setelah berdoa, kemudian implementasinya apalagi tentang kesadaran diri untuk anak. Nah, ini Pak, berdoa ini. Gimana Pak Yayan? Membuat kesepakatan kelas, suka sih? Membuat kesepakatan kelas. Yong, ini ceritanya sama nggak sih kayak kita menjawab dari Pak Eling kemarin, pemahaman tentang Pak Eling itu apa beda ya? Sama sih sebetulnya Pak Yayan, cuma kalau ini kan lebih ke ini ya. Kita lebih menerapkan 5 KSE ini untuk kebutuhan anak begitu. Kira-kira begitu. Iya. Ya, mantap paham Pak. Ya, mari gimana? Yong. Ya. Apakah yang Pak Yong tadi ketikkan, yaitu ketikkan gitu ya? Ya. Yang berdoa sebelum pembelajaran, kemudian membuat kesepakatan kelas, apakah itu
lebih bagusnya dimasukkannya di dalam skenario penerapan di deskripsi kegiatannya, Pak? Jadi jangan di tabel ini, begini Pak. Apa jangan Iya. di deskripsi ini, di deskripsi kegiatan, di ketika Oh, Iya, skenario ya. deskripsi kegiatan pembelajaran, Pak. Di skenario penerapan di deskripsi kegiatan pembelajaran. Oh iya, berarti jangan di sini gitu ya. Iya. Di sini Pak, di Iya, sini. betul. Oke, siap. Nah, kalau dibentuk implementasinya itu berdoa sebelum pembelajaran, kemudian membuat kesepakatan kelas, apakah itu ini saya bertanya ya, apakah itu termasuk ke dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah atau bukan? Baik, Pak Kohar, gimana pendapatnya? Pendapatnya luar biasa ini Pak, mau saya pikirin dulu. Pak Kohar ini lagi dalam kayaknya, saya lihat raut mukanya. Krunya lagi serius kayaknya deh. Iya, lagi Iya, serius, benar. Tar. Ini Ya. master lagi mikir ini. Untuk yang bentuk implementasi, benar kata Pak Eri, berarti deskripsi kegiatan itu ada di skenario ya. Jadi Betul, Pak. untuk bentuk implementasinya, deskripsinya mau seperti gimana? Contoh berdoa gitu kan. Ketika siswa berdoa, Betul, Pak. kesadaran apa yang ingin diwujudkan? Kesadaran apa berarti? Contoh gini, siswa dibuat untuk membentuk kesadaran apa ya, kalau berdoa gitu, kesadaran kebutuhan terhadap ketuhanan gitu. Enggak, maaf Pak Kohar, maksudnya implementasinya itu berdoa gitu. Kesadaran diri implementasi. Enggak, rangkaian daripada apa namanya, berdoa. Contoh kan berdoa, ketika kita berdoa kan ada emosi atau ada perasaan yang memang harus melaksanakan berdoa gitu. Iya. Nah, untuk merangkai kata-katanya ini yang sama bingung kok, berdoa gitu kan. Waduh. Ini apalagi membuat kesepakatan kelas, emosi apa yang ingin dimunculkan gitu. Kesadaran apa yang ingin dimunculkan. Iya. Ya, punten Pak Kahar ya. Berdoa sebelum pembelajaran kemudian membuat kesepakatan kelas, menurut saya dilakukan di awal, berarti ya, di awal kegiatan pembelajaran, awal kegiatan pembelajaran itu kan agar supaya agar supaya kegiatan pembelajarannya itu benar-benar terfokus dan iklim pembelajaran di kelas pun supaya tertib begitu. Nah, apakah itu termasuk tidak gitu ke dalam penciptaan iklim kelas ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran selanjutnya gitu. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah intinya mah gitu. Kalau berdoa masuk kayaknya ya. Kalau saya rasa penciptaan iklim kelas sih Pak, biasanya kan kita berdoa juga, kesempatan kelas juga bersama. Ya masuk, itu masuk. Berarti implementasinya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, seperti itu. Iya. Kemudian deskripsinya itu berarti berdoa begitu. Ya, betul Pak, berdoa atau misalkan ditambahkan sebelum berdoa, guru memberikan penguatan sebelum pembelajaran dimulai dengan berdoa dan apersepsi. Oke. Siap. Bentar. Saya screen dulu. Tadi nggak ada sinyal. Saya terputus nih. Oke. Kita dibagikan lagi layarnya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak? Kelihatan. Oke. Berarti tadi Pak Eri. Ya Pak. Pencipta di implementasinya menciptakan iklim kelas begitu. Penciptaan. Oke, saya ketik dulu ya, coba. Ya. Penciptaan iklim kelas. Sudah. Dan budaya sekolah, Pak. Dan budaya sekolah. Oke.
Satu saja apa dua? Satu saja. Satu saja ya. Nih, mangga gitu ya kalau kain yang Oke. Pak Kohar dan Pak Yayan. Kemudian kira-kira nih, berarti kegiatan diimplementasi ini adalah berdoa sebelum dan sesudah, begitu, Pak? Pak Eri? Iya. Halo? Belum pembelajaran. Penciptaan iklim dan budaya kegiatan. Ya, berdoa sebelum. Kemudian kegiatannya Allah, gitu ya. Pembelajaran. Kegiatannya di sini. Begitu. Berdoa. Halo, terdengar suara saya, Pak Eri? Boleh, Pak. Jelas. Halo. Begitu, Pak Eri. Kira-kira kegiatannya berdoa begitu? Oh, enggak, Pak. Kegiatannya itu ada. Oh, enggak. Ada, Pak. Ada. Di deskripsi berarti Berarti- kegiatan tetap di deskripsi Pak Yung. Oke, berarti ini hapus ya. Ya, jelas, Pak. Begitu. Ya, tidak perlu ditambahkan kegiatan berdoa gitu, Pak. Taat iklim kelas dan budaya sekolah. Karena Ya, sudah jelas. deskripsinya berarti Nah, berdoa sebelum dan itu pembelajaran. Nah, itu. Membuat kesepakatan kelas. Nah, begitu. paling kita sekarang di dalam bahasa pikirannya. Oke ya, kita setuju ya. Kesadaran diri bagian implementasinya menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Setuju Pak Yung. Ya, betul. Pak, Di mana Pak? Pembelajaran. Kurang N-nya. Berdoa Oh ya, pembelajaran. Ini Pak, kurang N ya. Itu. sebelum pembelajaran. Oke, itu di deskripsi kegiatan. Kemudian deskripsi tambahannya kira-kira apa? Halo, izin khusus, Pak Yung, Kurang N. Ya Pak. Nah, deskripsi boleh? itu siapa yang terlibat? Untuk implementasi Gimana? yang Ya, Pak. diminta itu bukan mencipta, tapi membentuk, Pak. Membentuk siswa yang memiliki pemahaman apa gitu, penghayatan apa gitu, berkaitan dengan Oh, iya, apa deskripsi kegiatannya. Misalkan tadi berdoa, nanti membantu siswa yang memiliki pemahaman berkaitan dengan kesadaran diri tadi. Seperti apa yang Bapak inginkan? Bentuknya siswa seperti apa supaya berkait dengan apa yang dideskripsikan pada kegiatan yang Bapak inginkan. Oh, berarti nih Ya. deskripsi yang pertama ini guru membimbing atau mengarahkan siswa berdoa kali ya, seperti itu Pak, apa gimana ya? Kalau bentuk siswanya seperti apa ingin oleh Bapak Ibu terkait dengan sadar diri. Jadi kan biar berdoa, membentuk siswa itu bisa melakukan kewajiban setiap sebelum belajar gitu. Bagaimana gitu ya. Berkaitan budaya sekolah. Kan gitu ya. Jadi bukan menciptakan. Bentuk siswanya seperti apa yang inginkan gitu. Oh, seperti berdoa begitu Pak ya? Ya, berdoa itu kan budaya kebiasaan ya. Nah, bentuklah. Tinggal deskripsinya apa gitu. Bentuklah siswa yang memiliki pemahaman budaya sekolah. Berkaitan deskripsinya, apa yang tadi Bapak berdoa sebelum pembelajaran, membuat kesepakatan kelas gitu. Kan gitu ya. Kan budaya sekolahnya seperti itu. Kan kalau boleh usul boleh tidak menciptakan gitu. Tidak menciptakan. Iya. Mencipta itu kan gimana ya? Betul Pak. Nyipta gitu. Kalau ini kan membentuk. Iya. Anak itu seperti inilah dibiasakannya gitu. oh, cara lebih ke cara kali ya. Iya, gitu kan. Seperti itu ya.
Siap, Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, Kalau ini aja apa sih? Mau berdoa aja nih. Gimana kalau gini implementasinya? Ya gimana? Membentuk karakter siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Iya, benar-benar. ya, boleh seperti itu. Membentuk karakter beriman dan bertakwa. Terus kalau untuk deskripsinya, guru memantau siswa Deskripsinya apa Pak? Deskripsinya apa yang akan lakukan yang biasa kan biasanya buang sampah pada tempatnya gitu kan. Iya. Dia benar Pak, berdoa gitu kan, tidak membuli, tidak boleh narkoba gitu kan. Contohnya banyak lah yang ada di sekolah yang akan dicari contohnya siapa gitu. Apa di sekolah Pak Yong, apa di sekolah Pak Eri, yang sering terjadi gitu ya. guru Jadi membimbing nanti siswa. Bapak Ibu ketika debat atau bertanya jawab bisa jawab gitu. Terjadi di sekolah saya gitu. Ini seperti ini. Iya. Nah, kemarin di 2.1 sekolah mana yang jadi contoh? Sekolah Pak Yong. Ya. Nah, berarti di yang 2.2 gantian sekolah siapa yang dicontoh gitu. Ya. Apa sekolah Pak Yayan, apakah sekolah Pak Eri, apakah sekolah Pak Kohar gitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas masukannya. Ya. Oke, baik rekan-rekan semua. Tadi bentuk implementasinya ini adalah real yang jadi di sekolah kita gitu ya. Iya. Yang jadi role modelnya kira-kira nih mau sekolah Pak Eri, apa Pak Kohar, Pak Yayan atau yang mana nih? Yang apa kita simpulkan saja yang sering terjadi begitu, yang sering terjadi di semua sekolah seperti kira. Ini aja Pak. Berarti kalau membentuk karakter tentang beriman kepada Tuhan, saya yakin setiap sekolah pasti sholat tuh ya. Sholat. Ini aja untuk deskripsi yang pertama, membimbing siswa melaksanakan sholat berjamaah misalkan, ya. Terus baca doa di awal pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, Pak. Kira-kira masuk nggak seperti itu? Membimbing siswa melaksanakan sholat jamaah. Pak Fasil punten suaranya di unmute karena ada dengungan ke sini. Oke. Pak Eri gimana? Berdoa. Tadi Pak Yayan apa Pak Yayan? Guru membimbing siswa untuk melaksanakan sholat berjamaah. Atau mengarahkan juga bisa. Begitu. Untuk deskripsi yang ketiganya, yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah warga sekolah, semua warga sekolah dan semua warga sekolah ya, termasuk guru juga maksudnya, Pak. Iya. Begitu. Coba Pak Kohar masuk gak kayak kalau gitu kalimatnya? Ya, kalau semua warga sekolah berarti semua murid, siswa atau siswa, guru, TU, semua itu berarti udah mencakup, Pak. Iya. Apa diperkecil lagi lingkupnya, kelas misalkan? Ya, biasanya kalau di Pak Yayan yang sholat berjamaah itu gurunya sholat enggak, Pak? Semuanya, Pak. Takutnya muridnya doang gitu, jadi masukin muridnya aja kan, yang jadi contohnya sekolah Pak Yayan gitu kan, muridnya aja yang berjamaah, gurunya mah ngopi gitu di kelas Pak Yong ya, itu bisi. Jadi masukan realnya seperti itu sih Pak. Oke, kita sepakati rekan-rekan
Bagaimana nih? Sepakat Pak Yong, sepakat. Kita Pak Eri, Apa diganti warga kelas, Pak? Sok. Semangat, Pak. Jadi kelas yang dibimbing sama kita aja. maksud Warga kelas berarti sekelas doang loh. Iya, yang belajar sama kita misalkan. Ayo kita berjamaah seperti itu kan. Tapi emang pada faktanya ya semua warga sekolah diwajibkan. Cuman pada fakta di lapangannya guru kadang nggak semuanya ikut gitu, Pak. Oh, gitu ya Pak. Hanya perwakilan. Ini ada perwakilan aja kalau gitu, perwakilan guru. Iya, semua warga sekolah aja ya. semua warga sekolah saja Pak. Kalau begitu mah nggak apa-apa. Oke, berarti disepakati kira-kira rekan-rekan. Ini berarti sekarang manajemen diri ya. Iya. Iya, betul. Manajemen. Manajemen diri. Kira-kira bentuknya seperti apa nih, teman-teman? Silakan Pak Eri, Pak Kohar, Pak Yayan. Manajemen diri artinya mampu mengontrol emosi sendiri Pak ya. Kalau diartikan lebih ini begitu bukan? Iya. Lebih dapat mengontrol, bagaimana siswa dapat mengontrol dirinya terhadap emosi yang dimiliki gitu bukan ya? Maksudnya seperti itu, manajemen diri. Iya, iya seperti itu Pokor. Mengontrol apa? Mengontrol. Iya. Gitu tuh. Enggak maksudnya itu mah bukan Pak. Itu mah hanya bukan deskripsi saya tentang manajemen diri aja gitu Pak. Tapi intensi belum. Coba Melakukan bentuknya kira-kira seperti apa? Membentuk artinya mau seperti gimana gitu. manajemen diri misalkan datang tepat waktu. Oke, berarti datang tepat waktu, Pak. Begitu. Tar dulu, Pak. Oh ya, lagi coba dulu ya. Silakan. Membentuk siswa yang disiplin kalau tepat waktu gitu kan contohnya ya. Membentuk siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Oke, berarti kita membentuk gitu ya, membentuk siswa yang bertanggung jawab berarti kan? Yang kalau yang tadi kan ada disiplin yang bertanggung jawab dan disiplin. Siswa yang disiplin gitu ya, disiplin dan bertanggung jawab begitu. Membentuk siswa yang disiplin dan bertanggung jawab seperti itu. Dan bertanggung jawab. Seperti itu, Iya. Pak. Iya, Pak. Kita coba aja dulu. Takutnya kalau salah kita bisa. Deskripsinya apa? Apa yang tadi datang tepat waktu. Guru membimbing dan memberi arahan terhadap siswa untuk datang tepat waktu. Ntar gimana ya? Prakteknya gitu, Pak. Ya, praktek. Mengarahkannya gimana tuh? Terkait disiplin biasanya suka seperti apa, Pak? Apakah diarahkan? Apakah langsung punishment? Deskripsi kegiatannya apa nih? Menginformasikan, menginstruksikan atau apa? Menginstruksikan ya. Guru menginstruksikan kepada semua warga kelas untuk datang tepat waktu, untuk disiplin. Begitu. Guru menginstruksikan kepada siswa begitu. Pada siswa untuk datang tepat waktu. Cuman di sini mungkin ya. Kenapa ini Pak? Waktu apa nih? Semuanya. Gini Pak, Bunten. Ya. Gimana? Kalau misalkan untuk datang tepat waktu, kalau menurut saya, kalau hanya diinstruksikan hanya kepada siswa saja, saya rasa kurang gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan guru menginstruksikan kepada seluruh warga sekolah? Nah, kalau seluruh warga sekolah, di sana ada siswa dan ada guru juga. Takutnya begini, Pak. Ada kepala sekolah juga ya, Pak Eri? Iya, betul. Jadi begini, takutnya
takutnya hanya siswa saja nanti yang datang tepat waktu, tapi gurunya tidak. Takutnya. Iya, betul. Guru menginstruksikan kepada siswa untuk datang tepat waktu. Kepada seluruh, begitu ya? Seluruh warga sekolah, Di situ, begitu. di situ. Berarti di situ bukan guru, Pak. Sekolah ya. Guru menginstruksikan. Ya, berarti. Tapi ini kan lebih ke guru. Lebih ke guru ini Pak Eri. Ya, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan dan dikatakan guru gitu. Iya, itu kan Oh, judulnya iya. guru ya. Berarti Jadi guru sasarannya itu siswa Kan? gitu. Berarti Iya, sarannya siswa. kepada siswa aja, Pak. Oke. Boleh yang tadi juga, Pak. Kepada siswa aja kali ya. Iya, Gimana? kepada siswa, Pak. Berarti. Ya. Guru menginstruksikan kepada siswa gitu ya. Instruksikan. Guru menginstruksikan kepada siswa Untuk datang tepat waktu. Guru menginstruksikan kepada siswa datang tepat siswa. Kalau pakai kata untuk kayaknya rumpang amat di kalimat ya. Kita kalau misalkan buang coba gimana? Guru menginstruksikan kepada siswa Ya, habis. datang tepat waktu. Mantap. Ya, lebih ini. Bisa, Pak. Lebih mantap Pak Yayan ya. Iya. Biasa komen di itu. Mantap. Oke, mantap. Pak Yong, punten. Ya, gimana Pak Ri? Untuk skenario penerapan di deskripsi tambahan itu, di situ siapa yang terlibat. Nah, yang kesadaran diri kan semua warga sekolah ya. Betul. Di mana? Nah, di mananya ini harus dijawab juga, Pak. Di mana itu berdoa? Berarti kan di kelas berarti kan? Ya. Disebutkan. Di sekolah. Ya. Berarti ditulis di Siapa situ. yang terlibat? Ya. Semua Ya, warga siap. sekolah, koma, Terus di sekolah. di sekolah. Tuh, Koma. karena ada membimbing siswa untuk sholat berjamaah. Nah, waktunya Terus waktu dan durasi. Nah, waktunya berapa? Misalkan kalau berdoa itu kan berdoa sebelum pembelajaran. berarti pagi ya. Berarti waktunya Iya. pagi gitu, durasinya berapa jam? Ya, Berdoa di awal masuk dan sholat berjamaah di jam istirahat kali ya, seperti itu. Syarat kedua. Maksudnya syarat kedua. enggak, maksudnya sholatnya ini sholat duha apa sholat dohor apa ini? Apa berdoa aja lah ya. Ya, kalau menurut saya mau Pak, apa ya? Kan gitu membentuk karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu aja, Pak. Berdoa sebelum pembelajaran itu juga sudah mencakup keseluruhan begitu ya. Betul, Pak. Jadi kalau misalkan guru membimbing siswa untuk salat berjamaah kan apakah duha, apakah duhur, apakah Ya, betul, asar Pak. gitu ya. Betul. Iya benar. Kita berdoa hapus apa gimana? Berdoa Iya, aja. berdoa. Pak Yayan. Iya, berdoa. Oke, sesuai kesepakatan kita bersama ini ya. Iya. Iya. Sepakat. Mantap. Berarti deskripsi tambahannya semua berarti siswa ya kalau berdoa ya. Kita kan sasarannya Iya. siswa berarti. Siswa di awal KBM. Di awal PBM gitu. KBM. Oh, KBM. PBM apa KBM pokoknya Gitu. Belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar. Siswa di awal deskripsi siapa yang terlibat siswa. Kalau misalkan berdoa itu kan tidak di awal saja Pak, menurut saya. Bisa kan di akhir juga biasanya suka berdoa. Iya, di akhir, di awal dan di akhir gitu ya. Kalau misalkan siapa yang terlibat, kita cantumkan aja siswa dan guru gitu aja, Lin. Iya. Karena Betul, Pak. Siswanya Iya. Gitu. Karena guru kita harus berdoa. harus berdoa kan. Siswa dan guru gitu ya.
Iya. Kira-kira Jangan begitu ya. mentang-mentang guru Pak Kohar tidak berdoa. Siapa yang terlibat siswa dan Itu guru? bukan Hmm. bukan di sekolah, Pak, di kelas berarti. Berarti di kelas gitu kan. Oke, di kelas. Kemudian waktunya dan durasinya Waktunya Saat pembelajaran. berarti enggak, Pak. Durasinya misalkan Awal dan akhir pembelajaran. durasinya misalkan kan berdoa sebelum pembelajaran, Pak. Kalau sebelum kan di awal berarti. Iya, sebelum dan sesudah Berarti pembelajaran. durasi 5 menit misalkan. Seperti itu atau 10 menit. berarti kalau begitu ini deskripsi kegiatannya berdoa saja ya Bapak Ibu, Bapak, rekan-rekan. Iya. Berdoa saja, Iya, jangan berdoa saja. pembelajaran. Karena di akhir juga kita harus belajar, harus berdoa. Berarti gitu ya, berdoa saja deskripsi kegiatannya. Iya, kan kata Pak Fasil tadi ini lebih ke penjelasan praktiknya, Pak. Ya, Berdoa di awal dan berdoa di awal dan di Iya. akhir pembelajaran. harus panjang ini kata-katanya. Ya. Di awal Dan Awak. dan di akhir begitu. ya, Akhir apa Akhir ini? kegiatan pembelajaran, Pak. Semester bukan? akhir tahun. Akhir pembelajaran begitu. Ya. Berdoa di awal dan di akhir pelajaran begitu. Iya. Cocok. Mantap itu kata Pak Yanda mah. Kemudian siapa yang terlibat siswa dan guru di mana di kelas, waktu dan durasinya gimana nih? Waktu dan durasinya? Ya, berdoa Siswa awal dan- dan berdoa awal dan akhir. Itu kalau digabung berapa menit, Pak? Ya, maksudnya waktunya kira-kira waktu itu dia menunjukkan kepada sebuah tempat nih, karena ada durasi. Kalau durasi itu menit berarti ya. Durasi tak terbatas. Iya. Udah gitu aja, Pak. Siswa dan guru, kemudian di kelas waktu dan durasinya Tidak terbatas. waktunya pagi dan siang gitu ya. Bentar, Pak. Bener nggak sih? Gimana? Waktu dan durasi misalkan begini, Pak. Kalau waktu dan durasi 5 menit gitu. Itu waktu dan durasi. Maksudnya kalau menurut pemahaman saya nih ya, kalau ada durasi itu, kalau durasi sudah pasti menunjukkan waktu tuh, bener gak? Kalau durasi itu kan antara menit dan jam dan detik gitu ya, durasi ya durasinya berapa nih gitu. Kalau waktu biasanya durasi itu terjadi di pagi misalkan atau siang, waktunya itu lebih mengacu pada tempatnya gitu. Tidak terbatas, Pak Kohar. Berarti kalau waktu di sana yaitu tadi di awal pembelajaran sama di akhir pembelajaran gitu bukannya untuk waktu. Ya, untuk waktu gitu kira-kira, karena kalau durasi Itu pasti sudah menit. dijelaskan, Pak, di deskripsi kegiatan. Iya, ada ininya soal Kalau ada waktu. waktu, Pak. Durasi ada durasi tuh. Durasi itu kalau saya baca di Google ini ada tidak terbatas, Pak. Orang juga ngetik nih. Ya. Siswa dan guru waktu dan durasi tidak terbatas begitu ya? Begitu. Iya. Tapi nggak tahu ini ya. Takutnya salah gitu kan. Ya. Saat jam pelajaran atau kalau waktu misalnya kan bisa saja kan saat jam pelajaran. Iya. Ini Pak Yong, mohon maaf ya ini. Ini kalau saya mengartikan dari pemahaman orang ini ya, ada waktu, ada durasi kan. Kalau waktu ini ada yang setiap waktu. Terus kalau durasi jawabnya dia terbatas gitu, Pak. Tidak terbatas. Berarti tergantung kondisi begitu ya? Iya. Kondisional aja kalau begitu mah. Iya. Kondisi. Iya, kondisional aja berarti ya. Terus gimana nih? Oke. Gitu, kemudian berarti waktu tidak terbatas apa kondisional? Seru amat ya. Kondisional. Seru. Waktu kondisional. Terus tergantung kondisi begitu ya. Oke. Ya, durasi tidak terbatas. Tergantung kondisi begitu. Bentar nih saya ngehidupin lampu heula tekan tempo ya. Tapi
mau ditentuin juga bisa sih kalau waktu mah awal dan akhir kan. Izin Awal ya. izin bergabung rekan-rekan. Oh, siap. Mangga, Pak. Seru amat ya, diskusinya luar biasa nih. Masalah waktu Seru dan karena mentok waktu ini, Pak. masalah waktu dan durasi itu ya. Iya, ya, Kalau Pak. waktu ya artinya pelaksanaannya kapan gitu kan. Kalau di awal dan di akhir udah cukup di awal dan akhir. Kalau durasi ya berdoanya selama berapa menit atau berapa detik gitu kan. Itu aja. Iya. Iya. Siap. Tidak terbatas Berarti kan waktu, Pak. atau kita kondisikan dengan apa yang kita lakukan ya. Kan yang lakukannya berdoa kan. Iya. Nah, gitu kan. Terbatas itu artinya tergantung kegiatannya apa gitu. Karena kita sudah tahu nih kegiatannya adalah berdoa. Ya berapa menit Pak? Ya, biasa 5 berdoa. Nah, 5 menit Baca lah. Yasin dulu lah biasanya Pak Yan. Paling di situ aja kali mungkin kalau untuk ya. Ada. Jadi kan kita Iya, kegiatannya berdoa. Berarti waktunya tadi di awal dan di akhir kegiatan pembelajaran atau KBM. Ya durasinya ya durasi waktu kita berdoa berapa menit gitu Pak ya. Maksimal 5 menit berarti ya udah itu. Pak Yong. Iyalah segitu. Kesel udah tungkul be naon cenah ieu. Apalagi kalau doa di dalam hati kan, doa di dalam hati nggak doa ting naon kan. Kadang mau alhamdulillah doang, Pak. Baca alhamdulillah. Ah, gitu. Oke, makasih Oke, Pak itu. Didin atas masukannya Ya, luar izin. biasa. Iya. Baik Saya teman-teman. izin memantau aja ya karena mau pulang ini masih di sekolah. Oh, Siap. siap, Pak. Yuk, rekan-rekan lanjut. Ya, Siap. Pak. Siap. Baik, rekan-rekan, siapa yang terlibat siswa dan guru ya, kemudian di mana di kelas, kemudian waktu dan durasinya waktunya tergantung kondisi ya. Kita sepakati. Kemudian durasinya 5 menit apa terlalu lama atau bisa dikurangi atau bagaimana? Oh, udah cukup kayaknya ideal. Cukuplah Pak. Cukup Ya. Pak Eri berdoa 5 menit cukup? Cukup Pak. Cukup Pak Kohar. Loba ya tanya Pak, kebal teuing malah. Kebal tadi. Benar. Pak Kalau Yayan, Pak Kohar kayak Kalau- alhamdulillah doang doanya. kalau misalkan kebal tadi kita kurangi aja 3 menit gitu ya. Oke. Itu gimana? Ya, 3 menit lah. 3 menit ya. Ya. Soalnya real di kelas menit kan mau nyampe ya tak. Ya. Bismillah doang. Oke, kita sepakati. Iya. Oke, kalau kita sepakati berarti kita sekarang ke manajemen diri, Bapak-bapak. Rekan-rekan semua. Ya. Guru Kalau yang ini, menginstruksikan Deskripsi yang ketiganya. apa ini kira-kira? Oh iya, di situ ya. Apa itu? Guru Kebutuhan. menginstruksikan mahasiswa datang tepat waktu. Deskripsi tambahan. Nah, Siapa? siapa yang terlibat? Guru dan siswa gitu ya? Guru dan siswa. Siswa dan guru gitu ya? Hmm. Guru dan siswa apa siswa dan guru sih? Guru dan siswa ya? Guru dan siswa Pak. Guru dan siswa gitu ya. Berarti ini salah nih ya. Seharusnya Iya. salah itu. Kebalik itu. Balik ini. Guru dan siswa begitu ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kemudian di mana nih? Di Di sekolah, di sekolah apa di kelas? Kalau datang tepat waktu ke kelas berarti ya? Apa ke sekolah, Pak Kohar? Sekolah Pak. Sekolah ya? Sekolah. Hah? Sekolah. Iya, Ya. di sekolah. Sekolah. Ya, ke sekolah. Sekolah. Di sekolah. Pak. Sekolah apa di kelas? Sekolah. Di sekolah. Pakai saya tuh pakai Pak Yong pakai nade ya lah pakai itu. Oh, iya teke ya. Kemudian waktu. Waktunya gimana waktu? Wah, waktunya Waktunya apa nih? di Waktunya awal masuk kali, Pak. di awal pembelajaran begitu. Betul. Di awal pembelajaran. Kalau di awal pembelajaran berarti di mana? Di kelas harusnya ya? Jangan di sekolah ya? Di awal pembelajaran. Kemudian durasinya? Masa ini Ini yang terakhir nih. ini memang harus diisi terus ya? Maksudnya ini apakah nggak mesti diisi? Masa harus diisi semuanya? Kebutuhan dan perlengkapannya diisi nggak itu? Harus ini seharusnya ya. Kebutuhan perlengkapannya apa kira-kira?
kesadaran diri. Tenda itu Pak. Apa nih perlengkapannya misalkan apa nih? Surat doa apa ya? Gambar ya. Iya betul. Ini Pak, Heeh. doa mau belajar. Iya, Doa mau belajar. Jadi perlengkapannya kan harus Doa. ada nih. Buku doa. Perlengkapan. Apa? buku doa, doa. sebelum belajar. Buku doa. Buku doa. Iya, Gitu. iya. Iya, Pak. Iya, iya benar itu, Pak. Harusnya seperti itu idealnya, benar Iya, kan? iya perlengkapannya berarti Ya betul. Eh, Harus ada bukunya, doa. buku doa. Takutnya anak ada yang nggak tahu gitu doa kayak gimana. doa gitu. sebelum belajar. Berarti doa sebelum belajar aja, kayak jangan buku doa. Perlengkapannya doa sebelum belajar. Begitu. Iya Pak. Cocok. Doa sebelum belajar. Umum itu, Pak. Harus ke ini aja catatan semacam catatan gitu, Pak. Perlengkapan kan? Berarti apa? Buku tadi. Buku doa, begitu. Buku doa sebelum belajar. Ayo Pak, buku doa nak. Enggak, maksudnya di sekolah Pak ya sok buka buku doa. Bilok, Pak. Sok Pak Yan. Ini buku doa. Maksudnya kalau buku doa kita kan terlalu khusyuk ya. Itu aja perlengkapannya kan doa sebelum belajar aja lah. Kalau menurut saya mah. Iya ya, Iya. doa sebelum Doa belajar. belajar. Gimana mau berdoa tanpa tahu semuanya. Sebelum belajar begitu ya. Oke, sekarang manajemen diri nih. Siapa yang terlibat guru dan siswa di mana di sekolah, waktunya di awal pembelajaran, durasinya Ini apa ini? Membentuk siswa, guru menginstruksikan kepada siswa datang tepat waktu. Durasinya apa nih? Berarti 10 menit begitu. 10 menit sebelum KBM apa gimana ya? 10 menit gitu ya, sebelum KBM. Kemudian perlengkapannya apa? Keyakinan kelas. Iya. Perlengkapannya tata tertib menurut saya mah Pak. Bukan keyakinan kelas, Pak. Tata tertib sekolah. Ini kan Iya, tata tertib. Kalau keyakinan kelas mah kan masuk kelas tepat waktu kan gitu mungkin. Ini juga Pak datang tepat waktu, Pak. Iya, maksudnya datang tepat waktu itu ke sekolah atau ke kelas pas masuk jam pembelajaran gitu Pak. Iya. Tata tertib, Pak. Tata tertib. Oke. Berarti tata tertib sekolah gitu ya. Ini sekolah siapa ini yang nerapin durasi 10 menit? Belum masuk Pak Kor bukan? Oke. Bagaimana? Disetujui? Mantap, Ya, mantap. Lanjut. Kita lanjut ke kesadaran sosial. Rekan-rekan, silakan. Kesadaran sosial. ATM dulu, ATM. Seperti ATM dulu, lihat ATM Pak. ATM dulu, ATM. ATM. Silakan. Kola. Saya ngopi heula. Ini sembarangan di luar. Membentuk siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Nah, mantap Pak Eri, cocok lagi. Mantap. Mengutik dalam itu ya, ayo. Begitu. Ya. Hari. Oke. Kemudian deskripsi kegiatannya. Guru membimbing. Guru di guru doi ya. Iya Pak, jadi role modelnya guru ini Pak Kohar. Guru mengajak siswa. Guru mengajak siswa untuk mentok. Menghargai
orang lain. Orang lain. Siswa Gimana kalau gini Pak? gimana? Gimana kalau begini masukan dari saya ini ya? Ya Pak Eri. Itu kan tadi membentuk siswa menghargai orang lain ya, bentuk implementasinya. Deskripsi kegiatannya menunjukkan kepedulian terhadap teman yang merasa kurang memahami materi dengan melakukan tutor sebaya misalkan. Oke, menunjukkan Kepedulian terhadap teman yang merasa kurang memahami materi yang merasa belum memahami materi, seperti itu. betul, belum memahami materi dengan melakukan tutor Pak, tutor sebaya. Tutor sebaya, begitu? Ya. Oke. Kemudian deskripsi tambahannya Ada lagi Pak? apa? Deskripsi kegiatannya. Apa lagi Pak? Deskripsi kegiatannya ini dari saya ya, maksudnya masukan, silakan. Itu atau tidak. Misalkan peduli terhadap teman yang terkena musibah. Berarti peduli terhadap teman yang terkena musibah. Terhadap rekan ya? Rekan apa teman sih? Teman Pak. Terhadap teman yang terkena musibah. Seperti itu, Pak. Iya. Betul. Oke. Bagaimana yang lainnya? Cocok, Pak Yong, cocok. Cocok? Cocok. Oke, kalau cocok Kepedulian. berarti tinggal itu apa? Deskripsi tambahannya. Siapa yang melakukan? Siapa? Siapa? Siswa. Yang terlibat ya siswa dan guru dan siswa. Guru dan siswa. Di mana? Di siswa. Oke, di mana? Di kelas. Di kelas. Di kelas. Kemudian Durasi dan waktu dan durasi itu tidak terbatas Tidak Pak, ada. kalau yang ini Pak. Kalau saudara guru dan siswa kemudian di kelas seperti itu. Iya. Durasi tidak terbatas. Waktu tidak terbatas, begitu. Iya, waktu tidak terbatas. Durasi aja Pak, samain dengan yang pertanyaannya. Durasi Tidak terbatas. tidak terbatas. Begitu, sudah. Peralatan Iya, ini mengacu. Ya, apa peralatannya apa? Nggak ada peralatan belum. Perlengkapannya mengacu ke apa maksudnya? Ini kan tentang kepedulian ya. Iya. Empati. Ada nggak sih di tata tertib? Waktu dan durasi, kebutuhan, perlengkapan. Gimana Pak? Perlengkapannya ada Iya, nggak sih di tata tertib tentang kepedulian atau kesepakatan kelas, disepakatan kelas? Acuan ininya. Ya, guru dan siswa, kemudian di kelas durasinya tidak terbatas, kemudian perlengkapannya itu tata tertib kelas, begitu? Iya, jadi perlengkapan di sini maksudnya bukan alat peraga ya, lebih ke contoh misalkan ini aja rasa empati terhadap sesama. Guru dan siswa, kemudian di kelas durasi tidak terbatas, perlengkapannya empati, begitu? Rasa empati terhadap sesama gitu, Pak ya. Oke, rasa empati terhadap sesama manusia, gitu. Ya, benar-benar. Manusia. Oke?
Disepakati? Sepakat. Oke, kita save dulu supaya tidak hilang. Sekarang keterampilan relasi. Keterampilan relasi. Pak Eri. Diskusi kelompok. Keterampilan relasi. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. keterampilan relasi. Membentuk enggak dikasih membentuk enggak? Masih bisa, Pak. Gimana? Oh, Gimana? boleh. Membentuk diskusi kelompok, begitu? Begitu? Ya, bisa, Pak. Membentuk kegiatan diskusi kelompok. Membentuk kegiatan diskusi kelompok, seperti itu. Ya. Kemudian deskripsi kegiatannya, deskripsi kegiatan pembelajarannya. Guru meminta siswa untuk berdiskusi kelompok di saat Guru meminta diskusi kelompok di saat di saat pembelajaran ya. Apa di setiap pembelajaran? di chatbox apa nih, Pak Fasil? Popul 55 disilahkan kembali ke main room. Masih lama, tenang. Masih lama. Oke. Iya. Guru meminta diskusi kelompok di saat di saat pembelajaran berlangsung. Di saat pembelajaran berlangsung kali ya. Pembelajaran berlangsung. Begitu? Ya. Oke. Kemudian deskripsi tambahannya, siapa yang terlibat? Guru dan siswa. Guru Guru dan siswa. Guru dan siswa. Kemudian di mana? Di kelas, di sekolah? Di di kelas. kelas. Di kelas. Oke. Kemudian waktunya? Saat pembelajaran. Saat jam pelajaran. Saat jam pembelajaran apa saat jam pelajaran? Jam pelajaran. Saat jam pelajaran. Saat jam pelajaran. Kemudian durasinya? Durasinya sesuai jam KBM. Sesuai jam pembelajaran gitu. Iya. Jam Ya. pelajaran. Kemudian perlengkapannya? Buku Perlengkapannya? buku Pelajaran. Buku pelajaran. Buku pelajaran. Seperti itu. Iya. Bagaimana rekan-rekan? Disetujui? Sepakat. Ya. Itu Pak Yong. Maaf Pak Yong. Ya, gimana? Lamun bahasa DPR teh instruksinya, instruksi bahasa DPR teh. Nah, instruksi. Oh, instruksi eta anu implementasi. Kan sosial emosional itu membentuk karakter ya. Jadi maksudnya yang itu yang kotak pertama gimana kalau membentuk karakter siswa yang membentuk karakter siswa yang kerjasama gitu. Membentuk karakter siswa dalam bidang membentuk karakter siswa seperti itu aja. Gimana Pak Kor? Karakter bekerja sama gimana sih? Membentuk karakter siswa saling bekerja sama gitu atau saling membutuhkan gitu. Nah, membentuk karakter siswa saling membutuhkan. Begitu ya? Ya. Saling membutuhkan. Begitu? Ya. Atau bekerja sama gitu. Nah, dalam kurung begitu ya? Ya. Bekerja sama. Seperti itu? Ya. Oke. Diskusi gitu. Kemudian ada lagi? Mantap. Mantap, Pak. Mantap, Pak. Udah pas itu. Lanjut lagi, Pak. Kita ngejar kereta. Akhir ini ya. Pengambil keputusan. Pak Yayan eta anu hebat. Pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apa ya? Lain orang ada kadang beda orang hadapnya. Pak Warbe lah. Ayo. Ambil keputusan. Ya. Pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ayo.
Pak Kohar, Pak Eri, Pak Yayan, gimana nih? Satu lagi kita, kalau tidak keburu nanti dilanjut. Bagaimana nih? ATM dulu, ATM. Silakan. Membentuk lagi berarti Pak? Ya, membentuk apa? Tata tertib. Hah? Bukan. Membentuk sikap siswa. Sikap siswa seperti itu. Ya, Ya, membentuk sikap siswa yang Yang lanjutkan atau yang apa? yang lanjutkan Pak Eri, Pak Yan. yang Macam uang. di disiplin apa bertanggung jawab. Yang melanjutkan begitu. Bentuk siswa yang berkarakter. Apa ini? Gimana? Yang mentaati tata tertib. Kan. Membentuk ya gimana? Sikap siswa yang mentaati tata tertib. Siswa dalam pemecahan masalah. Membentuk sikap siswa Dalam pemecahan masalah. dalam pemecahan masalah. Begitu. Ya, go. Oke. Deskripsi kegiatannya. Membuat dan melaksanakan Ya. Begini Pak, mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas. Yang diberikan guru sesuai rentang waktu yang ditentukan. Begitu. Ya, Oke. Bentar. Mohon maaf yang di main room mikrofonnya dinonaktifkan karena suaranya terkirim ke ruang kami. Kamar Rahwana. Ya, mengerjakan tugas yang diberikan guru sesuai rentang waktu yang ditentukan. Disetujui rekan-rekan? Mantap. Setuju. Kemudian deskripsi tambahannya apa? Siapa? Tambahan. Siswa. Hanya Siapa? Siswa. Kemudian di mana? Siswa, Di Pak. mana? Di kelas. Di kelas. Di Kemudian kelas. waktu. durasi. Waktunya. Waktunya. Jam Yang sudah pembelajaran. ditentukan oleh guru. Jam pembelajaran apa ditentukan? Jam Oh, ditentukan berarti. Hah? Gimana? Waktu Dari Pak Kohar tadi. waktu sesuai kondisi begitu. tidak terbatas. Kondisional. Kondisional. Ya. Kondisional. Oke, kondisional. Kemudian durasi. Durasi apa? Durasi. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Begitu. Ya. Begitu. Namun Tidak. waktunya tidak terbatas, tidak bertanggung jawab gitu sebenarnya. Durasinya. Bagaimana ini durasinya? Atau durasinya berarti waktu yang ditentukan berarti Pak. Sesuai yang disesuaikan begitu ya? Sesuai ketentuan. Sesuai ketentuan. Sesuai Ketentuan. Oke. Kemudian perlengkapan. Kalau tidak terbatas maka minggu hari perkumpulkan ya Pak Kohar. Perlengkapan apa? Perlengkapan ya buku pembelajaran. Tugas. Tugas. Buku tugas. Berarti ini ya tugas ya? Buku tugas. Apa buku? Iya. Buku tugas. Iya. Ya. Sip, mantap. Bisa disetujui? Kalau tugas Setuju. Silakan.
koreksi dulu sebelum kita setujui, koreksi dulu. Apakah ada kekurangan? Udah mantap. Udah mantap. Apakah ada Setuju Pak. Waktu ya, Pak. Ah. Waktu Pak ya. Waktu. Udah mantap itu. Tinggal lapor. Nanti kita lanjutkan di ruang diskusi kita gitu maksudnya rekan-rekan. Waktunya kita sampai jam berapa? Jam 15.55 ya? Ini 10 menit lagi. 10 menit. 10 menit lagi. Ya. Oke, masih lama. Nah, lumayan. Lumayan. Kita lanjut ke 3.2 nih. Bapak Ibu. Ya. Bentuk 3.2. bentuk penguatan menjadi teladan belajar atau berkolaborasi KSE yang dikembangkan apa? Deskripsi kegiatan penguatannya apa? Deskripsi tambahannya apa? Ini cukup 2 saja nih, teman-teman. Hah? Cukup 2 saja bentuk penguatannya. Menjadi teladan deh, Pak. Ini Ya. di sini bentuk penguatannya menjadi teladan. Menjadi teladan. Begitu? Tauladan, Pak. Teladan. Teladan apa tauladan? Tauladan. Bukannya teladan. Ini di atas teladan nih. Oh, teladan. Garis miring lah tuh, garis miring. Garis miring meja. Ya. Garis miring. Tauladan begitu ya. Kan ada tauladan juga. Oke, KSE yang akan dikembangkan apa? Kesadaran diri kah? Apa-apa? Apakah apa ini? Kesadaran diri. Kesadaran diri. Ya. Begitu. Betul. Oke, deskripsi kegiatan atau penguatannya seperti apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kemudian Ya. kemudian apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti Bertanggung jawab kepada siapa ini? kepada dirinya, Pak. Kesadaran diri kan? Memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu, Pak. Memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu, begitu ya? Waktu. Tepat Ya. waktu, begitu. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Guru ini ya. Guru perlu deh. Membuang sampah pada tempatnya, begitu. Oke. Biasa puntung rokok sok asal bae, Payung. Budaya 3S, Pak. Budaya 3S. Budaya 3S. Oke, Ya. budaya 3S. Apa? Salam, Senyum, Ya. sapa, salam. senyum. Salting. Salah, Pak. Senyum heula meureun. Oh, senyum dulu. Senyum heula meureun. Apa? Oke, senyum dulu ya. Iya. Senyum dulu, kemudian sapa. Oh, sapa, salam. Salam Satu. gitu. Kemudian Iya, sapa. sapa. Oke, sip. Ada lagi? Udah cukup. Sudah cukup. Cukup? Kalau cukup, deskripsi tambahan. Diikuti oleh semua guru. Rekan guru atau Guru dan pendidik, siswa. Pak. Begitu? Pendidik kan? Oleh semua warga sekolah gitu. Iya, betul. Diikuti Diikuti oleh oleh semua semua. rekan guru atau rekan guru. Gitu, Pak. Berarti TU mantunya, kudunya. Garis miring, Entah kudu. Warga sekolah aja berarti. garis miring rekan guru. Semua warga sekolah kayaknya ya. Semua warga sekolah ya. Gitu. Segala berarti ya. Begitu. Siswa segala kan. Siswa segala berarti. Oh iya, ini apa sih? Dan Ini kan tempat 3.0 Tenaga TPK. pendidik dan
Diikuti oleh semua Saya makil diikuti oleh semua pendidik garis miring tenaga kependidikan. diikuti oleh semua pendidik dan tenaga pendidikan, begitu? Oh, berarti ini lebih ke guru ya? Iya, iya. Setuju? Setuju. Mantap. Diikuti oleh semua. Oke, waktunya, durasinya Setiap Setiap hari hari. sekolah. Setiap hari. ya waktu dan durasi setiap hari, begitu? Ya, setiap hari di Ya, sekolah. ya, ya. Waktu dan durasi setiap saat di sekolah, begitu? Ya. Setiap saat apa setiap hari? Setiap hari, Pak. Setiap hari. Setiap hari. Kemudian perlengkapan. Izin nimbrung rekan-rekan. Ya, Mangga, Pak. ya Pak. Itu yang terlibat menurut saya siswa dilibatkan mungkin ya kan kita kegiatan 3S di situ ya. Iya Pak. Iya, 3S. Semua warga sekolah aja berarti, Pak. Iya, masa siswa untuk belajar senyum apa tadi sapa salam gitu kan. Guru dong. Padahal kita kan Kan ini pendidikannya Pak, punten, Pak Fasil, Pak Pepe, punten. Ya. Ini kan 3.2 untuk PTK, Pak. Titik dua. Tapi di atas juga kan pembelajaran di atas kayak berdoa, sekarang kita melibatkan guru, anak juga. Oh, begitu. Iya kan, masa kita jadi teladan tapi nggak ada yang meneladani gitu kan. Ya, berarti Dan kita melakukan ini diikuti supaya diikuti oleh siswa juga kan. ya, berarti diikuti oleh semua warga sekolah ya. Oh iya, Lebih berarti semua warga tepat sekolah. itu ya. Ya, siap. Hanya masukkan aja. Siap. Semua Warga sekolah, iya. waktu dan durasi setiap hari, perlengkapannya. Perlengkapan apa? Kira-kira teman-teman. Tata tertib, Pak, berarti. Perlengkapannya Tata tertib. Iya, Tata tertib perlengkapannya, Pak. Oh, atau iya, isi siap. sekolah bisa kayaknya. Oke, siap. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Udah, Pak. Poin mau nama lagi nggak, Pak? Udah satu doang. Dua seharusnya mah. Yang hariannya nih, Pak, yang hariannya nih. Yang kolaborasi ya, Kolaborasi. Kolaborasi boleh. Kemudian KSE-nya apa kira-kira? Ini Pesan keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi. Ya. Keterampilan berelasi. Oke. Kemudian mengembangkan relasi hubungan positif. deskripsi. Mengembangkan relasi hubungan positif. Oh, berkolaborasi ya. Mengembangkan Berbagi praktik baik gimana? Relasi Boleh. hubungan positif. Satu-satu nih Bapak Ibu, saya nggak kedengeran deh. Maksudnya gimana? Oh, berbagi aja. Ini suara Udah berdini ya. Udah beres. 2 menit lagi, 2 menit. Oh, 2 menit. Mana Pak Kohar? Gini. Membangun hubungan Praktik positif baik. antar warga sekolah. membangun hubungan positif Hubungan antar warga positif sekolah. Membangun. Begitu, Pak Ari. dan dengan Pak, tapi antar warga sekolah. Membangun hubungan. Ya, Deskripsi kebutuhan, deskripsi tambahan. rekan guru dan tenaga kependidikan
Setiap hari di sekolah. Terus, Eri, Eh, berarti apanya itu? Perlengkapan. apa? Perlengkapan apa? Perlengkapannya. Perlengkapannya itu perlengkapan. Perlengkapannya apa? Apa Pak Yayan? Perlengkapannya Pak Yayan? Pak Kohar. Waduh, kita udah mulai Nggak ada masuk nih. perlengkapan ini. Udah Iya, mulai masuk ke ayo, menu. Iya, Simpen dulu Pak. nah, sementara Pak Yong beres dulu. Oh, Simpen dulu. ya, ya. Ayo, ayo. Masuk belum sih teman-teman ini? Keluar.